Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman mahasiswa semua yang saya cintai, saya banggakan, kembali kita bertemu di dalam mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, yang di dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema kita mengenai konsep maslahah dan implementasinya di dalam ekonomi Islam. Ini sebagai tambahan materi yang telah disampaikan dari teman-teman mahasiswa. Semoga ini bisa difahami, kemudian bisa kembali dibaca ya, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana nantinya dengan mempraktekkan atau mengimplementasikannya di dalam dunia nyata. Kembali mengenai maslahah, apa itu maslahah? Secara bahasa, maslahah ini berasal dari kata solaha yasluhu yang maknanya adalah manfaat ataupun faedah. Ada banyak definisi secara bahasa. Selain manfaat, faedah, ada juga yang mendefinisikan dengan bagus, baik, dan lain sebagainya. Namun dalam konteks ekonomi syariah, saya mengambil dua kata ini, yaitu manfaat maupun faedah. Maksudnya apa? Manfaat ataupun faedah? Masalah adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus yang namanya kemadharatan. Nah, definisi ini diperjelas oleh Imam Asy-Syatibi sebagaimana beliau menyampaikan, al-maslahatu bi annahal muhafadzah ala maqsudis syari' minal khalqi khamsah wa huwa ayyafadhu alaihim dinahum wa nafsahum wa aklahum wa naslahum wa malahum. Fakullu ma yatadhammanu hifdha hadhihi al-usul al-khamsah fahuwa maslahatun. Wa kullu ma yufawwitu hadhihi al-usula fahuwa mafsadatun wa daf'uhu maslahatun. Maslahah adalah memenuhi tujuan Allah Subhanahu wa taala yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Nah, tujuan tersebut ada 5 hal. Yaitu yang pertama adalah hifdzuddin atau menjaga agamanya. Kemudian yang kedua adalah wa nafsahum, jiwanya. Kemudian wa aklahum, akalnya. Wa naslahum, keturunannya. Wa malahum, dan hartanya. Standarnya apa? Adalah segala usaha yang bertujuan melindungi 5 maqasid ini. Jadi 5 maqasid ini yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta menjadi standar bila mana suatu aktivitas ekonomi itu dilakukan oleh manusia. Maka hal yang menjaga 5 hal pokok ini, 5 maqasid ini dimaksud atau dinamakan dengan maslahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan 5 maqasid ini, maka itu dinamakan dengan madharat. Nah, inilah pemahaman yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi mengenai maslahah. Maslahah adalah tujuan syariat Islam dan menjadi inti utama syariat Islam itu sendiri. Maka bila dalam suatu hukum tidak mengandung suatu kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian mahasiswa, ya, antara maslahah dan maqasid syariah memiliki hubungan yang sangat erat. Ya. Ini disampaikan di dalam salah satu definisi mengenai hubungan keduanya yang disampaikan bahwa maqasid syariah itu sendiri adalah mura'atu masalihil ibad bi jalbil masalih wa dar'il mafasid. Maqasid syariah adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadatnya. Merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadatnya. Ini yang menjadi tujuan pokok ataupun salah satu hal yang harus dicapai di dalam setiap orang yang ingin bertransaksi di dalam aktivitas ekonomi. Maka maqasid syariah ini yang tadi terkandung di dalam 5 hal pokok atau 5 tujuan pokok, ya. Tadi meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta maupun keturunan. Ini merupakan hal yang sangat pokok sekali, hal yang sangat penting di dalam memenuhi hajat manusia. Nah, 5 hal ini yang harus senantiasa menjadi acuan ataupun indikator
di dalam seseorang melakukan transaksi ekonomi. Kita lihat misalnya mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang adanya riba. Ya, karena di dalam riba itu terkandung beberapa hal yang merusak daripada 5 hal pokok ini, merusak agama. Ya. Karena apa? Di dalam riba ini terkandung yang namanya prinsip-prinsip ataupun hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Seperti misalnya mendolimi orang lain, ya. Kemudian memunculkan sifat malas. Nah, ini adalah sangat bertentangan dengan yang namanya ajaran agama kita. Kemudian juga merusak yang namanya jiwa, ya. Yang namanya riba itu akan memunculkan yang namanya sifat keserakahan. Ya, kita contohkan ke dalam misalnya di dalam praktek ekonomi syariah, kalau kita melihat di dalam praktik bunga yang sebagian besar ulama menyampaikan bunga itu adalah riba, disampaikan bahwa bunga itu ya bagi orang-orang yang biasa mempraktekkan bunga ya, maka mereka cenderung akan muncul sifat yang namanya keserakahan, karena mereka senantiasa menghendaki harta yang lebih dan lebih ya, kemudian harta yang berlipat-lipat tanpa memperhatikan bagaimana orang lain itu sendiri ya. Orang yang meminjami uang misalnya, saya meminjami orang uang 1 juta rupiah ya, kalau saya menerapkan konsep ribawi ataupun bunga, maka saya tidak peduli ya, apakah orang yang saya pinjami uang itu dalam kondisi masih kesusahan atau dalam kondisi kesulitan. Pokoknya ketika dia mengembalikan uang itu harus dikembalikan dengan uang yang lebih. Ada persyaratan di depan yang mengharuskan orang itu mengembalikan uang itu dengan harga ataupun jumlah yang lebih banyak. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana riba itu sendiri dilarang oleh agama. Karena apa? Karena ini merusak daripada prinsip-prinsip di dalam agama Islam, kemudian juga merusak di dalam jiwa manusia, juga merusak akal, harta maupun nasab maupun keturunan. Oleh karena itu kita bisa melihat setiap kali Allah melarang suatu memberikan suatu larangan, pasti ada satu kemaslahatan yang bisa diambil dari larangan itu ya. Nah, maka Imam Asy-Syatibi menyampaikan semua hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya sudah memiliki kemaslahatan sendiri. Al-ahkam masyara'atun limasalihil ibad ya. Semua hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya tujuan untuk kemaslahatan seorang hambanya. Seperti misalnya Allah memerintahkan kepada kita sedekah, ya pasti ada kemaslahatan. Allah memerintahkan kepada kita untuk membantu orang lain, pasti ada kemaslahatan. Tujuannya untuk apa? Untuk meringankan beban orang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh daripada penerapan maslahah di dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam pemenuhan 5 poin pokok ini, indikator 5 ini, maqasidus syariah yang meliputi hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul mal maupun hifdzun nasl, itu ada 3 level yang akan dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah di level dzaruriyah atau level kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Yang namanya dzaruriyah ini kalau tidak dipenuhi maka akan menimbulkan suatu kerusakan ataupun mengancam jiwa manusia itu sendiri. Maka level dzaruriyah ini adalah hal yang paling pokok ataupun hal yang paling wajib. Kemudian level selanjutnya adalah level hajiyah atau kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi. Bisa dipenuhi, bisa juga tidak dipenuhi. Kalaupun tidak terpenuhi, maka tidak akan mempengaruhi kerusakan jiwa ataupun kebutuhan manusia itu sendiri. Karena levelnya adalah hajiyah. Kalau kita sering mendefinisikan dengan kebutuhan sekunder. Ya, kalau dzaruriyah itu adalah kebutuhan primer, maka hajiyah ini adalah kebutuhan sekunder. Kemudian yang selanjutnya adalah level tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap, yang biasa kita namakan dengan kebutuhan tersier. Nah, ini titik tekannya tentu berbeda-beda antara level dzaruriyah, level hajiyah maupun level tahsiniyah. Oleh karena itu, di sini perlu ada yang namanya batasan di dalam maslahah. Karena
adanya batasan ini akan memberikan suatu rambu-rambu ataupun panduan di dalam pelaksanaan maslahah ataupun tercapainya suatu kemaslahatan itu sendiri. Dhawabit ataupun batasan maslahah itu ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah maslahah merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah. Yang ini dijelaskan bahwa maka setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah maslahah. Dan sebaliknya, setiap perilaku yang menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadat. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, di dalam pengertian awal, bagaimana Imam Asy-Syatibi mendefinisikan bahwa kelima hal pokok ini harus tercapai. Kalau kelima hal pokok ini tercapai di dalam suatu aktivitas ekonomi, maka akan tercapai sebuah kemaslahatan. Adapun sebaliknya, ketika kelima hal pokok ini hilang, ya, maka ini menjadi sebuah mafsadat ataupun mudarat di dalam aktivitas ekonomi. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian yang poin kedua adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah maupun Qiyas. Yang menjadi dasar pokok di dalam para ulama berpedoman ataupun menjadikan ketiga hal ini, ya, kemudian ada ijma juga yang menjadi keempat hal pokok ini menjadi salah satu panduan di dalam para ulama mengambil hukum-hukum di dalam ekonomi Islam. Mengapa hal ini sangat penting? Ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah maupun Qiyas. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber hukum dan maslahah adalah salah satu muatan hukumnya atau furuknya. Maka tidak mungkin yang namanya furuk itu bertentangan dengan sumber hukumnya. Oleh karena itu yang namanya maslahah yang bertentangan dengan sumber hukum itu namanya bukan maslahah. Tidak mungkin yang namanya maslahah yang menjadi furu' itu bertentangan dengan sumber hukumnya yang menjadi usul. Ya. Usul itu pokoknya, maslahah itu adalah furu'nya. Maka ketika ada furu' yang menyelisihi ataupun bertentangan dengan usul, maka tentu saja itu tidak benar ataupun salah. Nah, di sini yang namanya maslahah tidak boleh bertentangan dengan usulnya karena maslahah adalah furu'nya ataupun perkara cabangnya di sini. Nah, kemudian tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih besar. Jika ada beberapa maslahah, maka maslahah yang paling besar yang harus ditunaikan. Nah, ini kita bisa melihat ya di dalam era pandemi Covid seperti saat sekarang ini, kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, di mana mendahulukan menghilangkan yang namanya kemafsadatan ataupun kerusakan itu lebih diutamakan daripada menghadirkan suatu kemaslahatan. Ini hal yang pokok yang menjadi satu panduan di dalam era Covid seperti saat sekarang ini. Seperti kemarin ketika para ulama untuk sementara waktu para jamaah itu sholat di rumah. Ya, mengapa? Padahal sholat di masjid itu baik, ya, nilai pahalanya tinggi. Kemudian juga menjadi salah satu media untuk berinteraksi antar sama manusia, media silaturahim. Dan kemudian banyak keutamaan-keutamaan lain yang disampaikan di dalam sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi karena masa pandemi Covid yang begitu luar biasa, yang mengancam jiwa manusia, nah ini di sini ada kaidahnya, ya. Jika ada beberapa maslahah, ya, sholat di masjid itu baik, ya. Kemudian sholat di rumah pun baik. Nah, sholat di masjid kalau itu ditunaikan lebih mengancam kepada jiwa manusia, maka ini harus dihindarkan. Seperti prinsip yang tadi saya sampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindarkan suatu kerusakan, menghindarkan suatu keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan suatu kemaslahatan. Meskipun sholat di masjid itu baik, ya, karena ada pandemi yang membahayakan jiwa manusia, maka untuk sementara waktu kebaikan itu dipindahkan kepada manusia ataupun orang-orang para jamaah untuk sementara waktu sholat jamaah di rumah. Inilah salah satu prinsip yang disampaikan oleh para ulama. Yang tujuannya apa? Tercapainya suatu kemaslahatan. Tentu ini hanya bersifat temporer, ya. Kaidah seperti ini yang disampaikan di dalam masa-masa pandemi Covid seperti saat sekarang ini, ketika kemudian para ulama melihat kondisi pandemi yang sudah semakin baik, kondisi pandemi yang sudah semakin mereda, maka para ulama berkesimpulan silahkan kembali ke masjid, melaksanakan kembali sholat berjamaah,
Adapun dengan kehidupan yang new normal dengan beberapa ketentuan maupun protokol kesehatan. Teman-teman sekalian yang saya cintai, saya banggakan, itulah definisi daripada maslahah dan bagaimana dhawabit ataupun batasan di dalam maslahah. Nah, bagaimana implementasi maslahah di dalam ekonomi Islam, di dalam aktivitas ekonomi? Kita akan mulai dari rumah tangga. Ya, rumah tangga ini adalah unit terkecil di dalam aktivitas ekonomi. Sebelum orang-orang jauh-jauh masuk ke lini yang lebih besar, perusahaan maupun pasar yang lebih besar, maka lini yang paling kecil itu adalah di dalam rumah tangga. Rumah tangga pasti memiliki dua hal, ya, akan selalu terikat dengan dua hal. Yang pertama adalah need, kemudian yang kedua adalah want, kebutuhan maupun keinginan. Kebutuhan dan keinginan inilah yang akan memicu suatu rumah tangga ataupun orang-orang di dalam rumah tangga itu untuk beraktivitas ekonomi. Maka tidak mungkin bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia itu hanya dipenuhi dengan cara berdiam diri saja. Ada aktivitas ekonomi yang harus mereka lakukan. Misalnya harus bekerja di dalam perusahaan ataupun mereka harus berwirausaha ataupun berwira swasta. Nah, ini adalah satu hal yang menjadi sunatullah. Tidak mungkin orang-orang hanya berdiam diri saja di rumah kemudian semua kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Ya, sebagaimana kisah salah seorang sahabat ketika salah seorang sahabat itu mendapati sahabat yang lain sedang berzikir di dalam masjid, ya, seharian, kemudian ditanya, kenapa kamu tidak bekerja? Ya, karena saya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharap datangnya suatu rizki. Maka kemudian ditegur oleh salah sahabat tadi, ya, tidak mungkin yang namanya rizki itu datang begitu saja tanpa ada yang namanya usaha maupun kerja keras. Maka ini menjadi sunatullah bagi setiap manusia ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, maka mutlak mereka harus terjun di dalam aktivitas ekonomi. Baik itu di dalam pekerjaan di perusahaan, ya, pabrik ataupun lain sebagainya, maupun mereka berwirausaha. Nah, hal poin penting yang harus diperhatikan ketika mereka bekerja di dalam perusahaan maupun berwirausaha, maka mereka harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam aktivitas ekonomi. Yang diantaranya, kalau saya simpulkan dengan bahasa yang lebih singkat, ya, dengan akronim Taman Ghadir. Taman Ghadir ini adalah mereka harus berupaya menghindarkan diri dalam setiap aktivitas ekonominya itu dari beberapa hal pokok ini. Yang pertama, mereka harus menghindarkan diri dari tadlis, ya. Mungkin pernah saya sampaikan mengenai tadlis. Tadlis ini adalah unknown to one party, ya, ketidaktahuan salah satu pihak, ataupun kalau kita bisa membahasakan dengan bahasa yang sederhana itu adalah penipuan, ya, ini adalah tadlis. Kemudian maisir, ya, maisir ini adalah judi, ya. Kemudian najas, baik najas, ya, jual beli yang rekayasa. Ini seringkali ada di pasar saham, ya, banyak sekali terjadi yang namanya najas. Kemudian gharar atau ketidakpastian, atau kalau dalam bahasa ekonomi sering kita pahami dengan uncertain to both parties, ketidakpastian di antara dua hal, baik antara orang yang beli maupun jual sama-sama tidak tahu kepastian mengenai barang yang mereka perdagangkan. Ini adalah gharar di dalam aktivitas ekonomi. Kemudian juga mereka harus menghindari yang namanya zulmun ataupun menganiaya satu sama lain. Kalau kita melihat dalilnya di dalam Al-Quran disampaikan la tatlimuna wa la tutlamun, ya, tidak menzalimi ataupun tidak dizalimi. Harus ada yang namanya kerelaan, keridoan, kemudian juga tidak boleh ada yang namanya penganiayaan antara kedua hal, baik pembeli maupun penjual ataupun orang-orang yang bertransaksi di dalam aktivitas ekonomi. Kemudian juga terhindar dari yang namanya riswah ataupun suap. Ya, ini masa-masa saat sekarang ini adalah masa yang mungkin penting, ya, di dalam masa-masa menuju pilkada. Banyak sekali seringkali para calon-calon bupati ataupun wali kota yang mungkin, ya, akan mempraktekkan hal-hal yang semacam ini. Maka kita di dalam bertransaksi ekonomi harus hati-hati
dengan yang namanya riswah. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa yang namanya riswah itu dilarang oleh agama. Teman-teman sekalian mahasiswa, ya. Maka ketika orang bekerja di dalam perusahaan maupun berwirausaha, mereka berusaha menghindarkan dari hal-hal yang demikian ini, maka inilah yang diharapkan income ataupun penghasilan yang mereka dapatkan itu adalah income yang halal, ya, bukan income yang haram, terhindar dari hal-hal yang subhat ataupun yang diharamkan oleh agama. Maka income yang halal ini kemudian mereka bisa distribusikan untuk kebutuhan hidupnya. Setelah mereka memenuhi kebutuhannya, keinginannya, maka sisanya bisa mereka tabung, kemudian sisanya bisa mereka investasikan, dan juga sisanya ataupun beberapa porsi bagiannya bisa mereka alokasikan untuk infak, sedekah maupun wakaf. Inilah religious duty, di mana pemaknaan di dalam aktivitas ekonomi dari lini rumah tangga itu tidak hanya bertujuan untuk kemaslahatan di dalam dunia saja, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk tercapainya di dalam kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, implementasi maslahah menjadi hal yang sangat pokok untuk kita fahami, ya, di mana kelima hal pokok yang tadi saya sampaikan: menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, keturunan maupun harta, ini harus senantiasa menjadi pertimbangan seorang muslim di dalam bertransaksi ekonomi, sehingga mereka bisa mencapai suatu kemaslahatan, dan ketika mereka memperoleh penghasilan bisa mereka gunakan, mereka tabungkan, investasikan, sedekahkan untuk hal-hal yang penuh dengan manfaat, sehingga tercapai yang namanya kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang seringkali kita ucapkan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira demikian untuk pembahasan kita mengenai implementasi maslahah di dalam ekonomi Islam. Semoga ini bisa memberikan satu pemahaman kepada teman-teman mahasiswa semuanya dan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.